Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih berjumpa lagi Peta Islam ya bersama dengan Ustadz Adib Siraj membahas hal-hal menarik mengenai tentang kajian-kajian Al-Quran seperti itu. Kawan-kawan sebelum nonton jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe bagi yang belum subscribe, komentar nanti bagi yang ingin bertanya, dan bagikan video ini ke teman-teman atau saudara-saudara. Oke, langsung saja. Mungkin tema pada malam hari ini yaitu mengenai harga dan nilai iman. Monggo silahkan Pak Adib, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat peta sekalian, mungkin pada episode sebelumnya pernah kita bicarakan, diskusikan masalah harga dan nilai iman. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya perlu untuk memperdalam lagi mengenai masalah harga dan nilai iman ini, karena ini menyangkut sesuatu yang sangat prinsip dan mendasar, sehingga mari kita bersama-sama kita diskusikan apa sebenarnya harga dan nilai itu. Karena secara umum di dalam bahasa Indonesia, harga itu ya nilai, nilai itu ya berharga, kan begitu. Di dalam dunia ekonomi, antara harga dan nilai ini sangat dibedakan ya dengan jelas, tidak sama 100% ya, karena memang di dalam kamus di bahasa KBBI ya itu kelihatan sama ya, tapi sebetulnya antara harga dan nilai itu berbeda ya. Harga adalah sejumlah pengorbanan yang bersifat subjektif dari orang ya. Sedangkan nilai itu adalah kemampuan dari suatu yang kita anggap bernilai itu untuk merubah atau menghasilkan sesuatu, sehingga dia nilai itu bersifat objektif. Dalam arti objektif karena tidak tergantung oleh mau atau tidak maunya si manusia ya, si subjektif ini. Sedangkan harga karena bersifat subjektif, maka manusia itu sangat berperan. Misalnya dia mau atau tidak, kemudian harganya itu tinggi apa rendah, atau mahal apa murah, itu bersifat subjektif. Itu semoga kerso ya kalau harga itu. Tetapi kalau nilai itu berapapun murahnya atau mahalnya itu bersifat objektif, tidak tergantung oleh harganya berapa. Itu masalah harga dan nilai. Jadi lebih kepada pemahaman dunia ekonomi ya. Kita kaitkan dengan iman, kenapa? Karena iman itu seperti yang pernah kita kaji pada episode yang lalu, iman itu pada awalnya adalah kata-kata netral. Dimaksud netral itu dia tidak bersifat masih netral, jadi tidak selalu baik dan tidak selalu buruk gitu. Masih Netral. umum ya. Contohnya yang kita ambil waktu itu adalah ada dua kata ya yang awalnya itu netral, tapi pada akhirnya yang satu bersifat kayak negatif, yang satu bersifat positif gitu. Yang pertama itu contohnya adalah bau ya. Bau itu netral pada awalnya, bisa harum, bisa wangi gitu. Tetapi akhirnya dalam perkembangannya makna konotatif dari bau ini mesti jelek, mesti buruk, mesti busuk gitu. Padahal
belum tentu ya, tergantung apa nilai yang dikandungnya sebetulnya. Yang kedua adalah istilah mutu yang pada awalnya itu netral karena dia hanya membicarakan tentang kualitas ya mutu itu. Jadi kualitas itu bisa baik, bisa buruk, bisa rendah, bisa kualitasnya bisa tinggi gitu. Itu pada awalnya netral. Tetapi kemudian dalam perkembangannya arti konotatifnya itu berkembang sedemikian rupa seolah-olah kalau bermutu itu mesti baik gitu. Bermutu itu mesti baik. Nah, jadi dua kosakata ini yang satu akhirnya bersifat negatif, yang satu bersifat positif. Ini untuk menggambarkan bahwa iman itu pada awalnya nilainya netral. Nah, kemudian terutama setelah hijrah di Madinah ya, karena kebanyakan yang hijrah itu memang sudah positif dengan ajaran Allah, sehingga ketika diseru ya ayyuhalladzina amanu itu sudah orang-orang pilihan, yang orang-orang yang memang berhijrah, orang-orang yang mau dengan ajaran Allah ya. Kalau yang tidak mau hijrah kan berarti tidak mau dengan ajaran Allah, kan tidak mau dengan hijrah ya. Seperti itu. Tapi ketika masih campur dengan masyarakat Quraisy di Mekah itu ya ayuhanas, iman itu manusia itu bisa beriman hak, bisa beriman batil. Yu'minuna bil jibti wa tauhid, bisa saja beriman dengan apapun gitu. Jadi beriman dengan ajaran apapun, baik yang positif maupun negatif. Sekali lagi, tapi dalam perkembangannya kemudian nilai iman ini dianggap yang positif. Nah, kemudian kita lihat ya, kalau perbandingannya dalam ekonomi itu, ini kurs hari ini ya, kita lihat ya. Kurs hari ini itu $1 itu 15.000, hampir 15.500 ya, hampir 15.500. Ya kita anggap saja 15.000 gitu. Nah, kalau kita balik Rp1 itu kalau dibandingkan dolar jadi 0, berapa ini saya nggak bisa ngitung nih karena saking kecilnya gitu. Nah ini yang $1 ya. Jadi $1 itu hari ini sama dengan 15.000. Nah, sehingga kalau kita punya uang 1.000, tapi di sini anunya bukan Rp tapi apa namanya, dolar ya, S dicoret ya. Ini setara dengan 15.453.000. Ini cuman 1.000 ya, bukan Rp1, 1.000. Padahal kalau Rp1.000, Rp1.000 itu dapat apa ya sekarang? Parkir kurang. Gorengan masih dapat. Gorengan masih dapat nggak? Masih ya? Masih. Masih. Kalau kadang-kadang kalau parkir itu 2.000 ya Mas? Iya, parkir ya kurang. Sudah banyak yang menolak dikasih 1.000 gitu. Jadi ini semakin tidak berharga ya, bernilai anunya itu karena ya, jadi seperti itu berarti kalau uang 100.000 kayak ini, tapi ini dolar itu $100.000 itu sama dengan ini tambahin 0,2 ini, jadi berapa ya? 1 miliar. 1 miliar. 1,5 miliar. Luar biasa ya. Luar biasa jarak jauhnya itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan konteks ayatnya, harga dan nilai itu hanya ada satu. Jadi Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz dzulumati ilan nur
Dan sebaliknya waladina kafaru auliya'uhumut taut yuhrijunahum minan nur ila dulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hanya ajaran Allah lah yang menghantarkan ke dari dulumat ke nur gitu. Sedangkan sebaliknya yang di sini disimbolkan dengan tauhid ya. Itu kemampuannya hanya sebaliknya. Nggak bisa punya kemampuan yang lain. Dan ayat-ayat yang berbicara tentang minal dulumat ilan nur ini selain di surat Al-Baqarah 257, ini juga bisa kita lihat misalnya di surat surat Al-Maidah ayat 15-16. Di situ dikatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Jadi subul itu jamak dari sabil ya, artinya jalan. Di sini artinya banyak jalan. Salam itu Islam atau keselamatan ya. Jadi jalan keselamatan itu banyak kalau menurut ayat Al-Maidah ayat 16 ini. Jalan keselamatan itu banyak dan manusia memang diberikan jalan keselamatan itu sehingga dia bisa keluar dari yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Kemudian juga di surat Ibrahim ayat 1, Alif Lam Ra, kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Jadi diturunkannya kitab, Alkitab ini adalah dengan visi misi untuk litukhrijan nas, agar Allah memerintahkan kepada manusia ini dengan berdasarkan kitab ini untuk keluar dari zona dulumat kepada zona yang terang, zona dulumat ke zona yang terang, yang bercahaya. Jadi kalau tadi subulas salam, kalau di sini kitab ya, visi misi kitab itu juga untuk litukhrijan nas minadh-dhulumat ilan nur. Juga dicontohkan pada kisahnya Nabi Musa ini. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka, agar kalian keluar bersama kaummu, agar kamu keluar bersama kaummu, maksudnya kaumnya Nabi Musa, minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi Musa itu sudah mencontohkan bagaimana cara atau teknik keluar dari zona kegelapan menuju kepada cahaya atau nur. Begitu juga sholawat. Ternyata sholawat itu juga huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi harapan yang disampaikan kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada juga kepada mukmin ya, di dalam ayat yang lain nanti disebutkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, kan begitu. Yeah. Di sini disebutkan wasallimu taslima itu sama dengan liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, agar kalian keluar dari zona kegelapan hidup, zona kegelapan kehidupan menuju kepada cahaya terang kehidupan. Ini dalam surat Al-Hayyam ayat 43. Bahkan juga di dalam surat Al-Hadid ayat 9 disebutkan huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin. Nah, jadi ayatin bayyinatin itu juga berfungsi atau bertugas, punya visi misi
agar liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Jadi dari sekian ayat itu visi misinya sama, agar semua kita itu bisa atau mampu keluar dari zona kegelapan menuju yang terang benderang. Nah, karena ini bersifat nilai yang objektif, maka tidak ada alternatif lain. Artinya apa? Kalau yang selain ajaran Allah dikatakan ulaika aulia uhumut tauhid, mereka di bawah binaan atau bimbingan tauhid ya. Itu simbol saja, simbol siapapun itu yang tidak memakai ajaran Allah tapi berkuasa. Nah, sekali lagi, simbol tauhid itu simbol siapapun selain Allah yang mempunyai kuasa tapi tidak memakai ajaran Allah. Nah, itu mempunyai kemampuan. Apa kemampuannya? Kemampuan sebaliknya. Pasti akan menjerumuskan dari yang terang benderang, dari nur kepada dhulumat. Itu sudah garis takdir. Artinya takdir itu ketentuan Allah yang tidak bisa berubah. Kalau mengikuti ajaran Allah pasti diantarkan menuju kepada peradaban yang nur dari dhulumat. Sedangkan sebaliknya, kalau tidak tidak mau mengikuti ajaran Allah, pasti akan semakin terperosok ke dalam lembah dhulumat, lembah kegelapan. Sehingga yang kita takutkan lembah kegelapan ini adalah sebuah kehidupan yang tenggelamnya itu sampai seperti ini di surat An-Nur ayat 40 ya. Au kadulumatin fi bahri lujiin yakshahu maujun min fauqihi sahab dulumatun ba'duha fauqa ba'din. Dulumatun ba'duha fauqa ba'din. Seperti halnya kita tenggelam di gelap malam ya. Gelap malam pertama itu sudah dhulumat. Di dhulumat pertama itu gelap malam. Kedua di lautan yang dalam itu gelap lagi. Di atasnya diliputi oleh ombak, gelap lagi. Yang di atasnya ombak itu ada ombak pula dan awan yang gelap. Jadi dhulumat itu bertindih-tindih ya, gelap gulita yang bertindih-tindih. Sehingga dhulumatun ba'duha fauqa ba'din. Dhulumat dari berbagai macam lapisan ya, lapisan kegelapan hari, kegelapan di laut, kegelapan awan yang gelap ya. Jadi kalau orang-orang yang tenggelam di situ ya, itu mengeluarkan tangan untuk minta tolong gitu ya, ngawe-awe itu, dia tidak akan ada yang melihat karena kegelapannya itu terlalu pekat ya, karena bertindih-tindih gitu. Nah, mudah-mudahan kegelapan yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan kita itu tidak sampai terperosok ke dalam kegelapan yang model dhulumatun ba'duha fauqa ba'din ya. Kalau seperti ini nanti memang sulit sekali menolongnya, karena dhulumatnya terlalu kalau bahasa Jawanya itu ngetel gitu. Ngetel itu bahasa Indonesianya terlalu tebal gitu, terlalu Jika kalau kita punya barang kegosongan atau terlalu tebal itu dibersihkan itu susah gitu loh. Kayak bahkan kadang-kadang dikupas ininya, gosongnya itu malah ini rusak sampai bolong itu anunya Misalnya ketel ya, ketelnya itu gosong gitu, kita bersihkan maunya biar hilang keraknya, tapi karena terlalu
ini malah rusak ya, ketelnya itu kalau dibersihkan. Seperti baju ya, baju kena oli udah berapa kali dicuci tetap masih nggak bisa. Nanti kalau dikucek-kucek secara manual itu bisa sobek itu mah nggak bisa bersih itu. Nah, akhirnya cuma jadi gombal. Nah itulah memperdalam kita masalah harga dan nilai ya, sehingga kita jangan sampai tertipu di dalam kehidupan kita sehari-hari ini, karena sekali lagi kemampuan yang selain ajaran Allah itu hanya sebaliknya. Jadi kalau ada promosi, ada kampanye atau ada apapun yang mengatakan bahwa ada yang bisa menghantarkan kepada kehidupan yang lebih baik, lebih cerah, lebih terang tanpa ajaran Allah, itu waspada. Sekali lagi waspada, karena tidak ada ajaran selain Allah yang bisa mengantarkan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Semua yang bisa mengantarkan kehidupan lebih baik itu hanya ajaran Allah, karena Allah lah pencipta alam semesta, pencipta kehidupan ini, sehingga Allah lah yang paling tahu, yang maha tahu atas segala sesuatunya. Demikian Mas Ain, untuk memperdalam masalah harga dan nilai pada kali ini. Oke, terima kasih Pak Adib uraiannya tadi. Masalah harga dan nilai tadi ternyata banyak ayat juga ya yang mendukung minat dulu mati ilan nur tadi. Ternyata banyak referensi ayat-ayat yang mendukungnya juga. Itu masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa ya Pak Adib ya, yang untuk mendukung ayat-ayat itu. Iya betul, masih banyak sebetulnya ya. Jadi bisa diperdalam lagi. Makanya kalau dengan bantuan numerik itu kita akan lebih mudah nanti melacak kaitan satu dengan yang lainnya. Oke. Baik, mungkin itu dulu Pak Adib pada kesempatan malam hari ini. Oke, sobat-sobat Peta Islam semuanya, tadi uraian yang membahas masalah harga dan nilai iman ya, mudah-mudahan dapat dicerna dan bermanfaat untuk kedepannya, untuk bahan ratel, untuk bahan belajar seperti itu. Seperti biasa, bila ada pertanyaan jangan lupa untuk berkomentar. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bagikan, share di grup-grup WA atau grup-grup Facebook dimanapun kawan-kawan berada. Oke, saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.